Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam luar biasa untuk Anda sobat pajak tercinta. Jumpa lagi dengan saya Edi Purwanto. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial kunjung pajak. Mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana kita berkunjung ke kantor pajak. Ada kabar gembira untuk Anda sobat pajak semua. Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan aplikasi Kunjung Pajak untuk masyarakat atau wajib pajak yang ingin mendapatkan pelayanan tatap muka secara langsung di kantor pajak, khususnya di Kanwil dan KPP mulai 1 September 2020. Apa keuntungannya? Pertama, tidak terjebak antrian di kantor pajak. Kedua, dapat menentukan jadwal kedatangan. Dan ketiga, dapat memilih layanan yang dikehendaki seperti layanan loket tempat pelayanan terpadu, layanan konsultasi perpajakan, layanan konsultasi aplikasi, layanan janji tamu, dan layanan lainnya. Khusus untuk layanan janji tamu, pengunjung harus membuat persepakatan jadwal kunjungan dengan petugas yang dituju sebelum memilih layanan janji tamu. Pertanyaan berikutnya adalah layanan apa dan di mana? Nah, sobat pajak semua, jangan sampai teman-teman salah mengunjungi kantor pajak. Seperti teman-teman konsultasi aplikasi, datangnya barangkali kantor pusat. Akan lebih tepat apabila datang ke KPP di mana wajib pajak terdaftar. Kemudian layanan TPT barangkali tepat di KPP, bukan di Kanwil. Kayak kita identifikasi. Pertama, layanan keberatan itu ada di Kanwil, pemeriksaan bukti permulaan ada di Kanwil, penyidikan ada di Kanwil. Kalau pemeriksaannya biasa, bukan bukti permulaan, ada di KPP. Loket TPT seperti permohonan layanan aspirasi, sertifikat elektronik, penyampaian SPT ada di KPP. Konsultasi perpajakan seperti konsultasi SPT tahunan, konsultasi permohonan, konsultasi informasi ada di KPP. Konsultasi aplikasi, ISPT, e-faktur, e-bufot ada di KPP. Kemudian lainnya seperti layanan dengan EPP 00, seperti layanan validasi PPATB, dan layanan yang bisa dilakukan di KPP mana saja seperti EVIN ada di KPP. Adapun janji ketemu pegawai bisa di Kanwil, bisa di KPP. Kemudian sebenarnya selain Kanwil, KPP ada KP2KP. KP2KP bisa melayani nomor 2 loket TPT sampai nomor 6, tapi memang tidak ada di aplikasi kunjung pajak. Langsung saja teman-teman sobat pajak kalau mau KP2KP langsung datang saja. Oke. Berikutnya adalah kalau ke kantor pajak itu mesti bawa apa? Cukup teman-teman sobat pajak membawa KTP dengan catatan foto yang mirip dengan kondisi saat ini, karena kalau beda nanti dikirain bukan orang yang sama ya, atau orang yang beda. Kedua, bisa membawa NPWP kartunya atau catatan tertulis nomor NPWP-nya atau foto kartu NPWP jika handphone. Intinya tahu NPWP-nya berapa. Ketiga, surat kuasa khusus bagi yang mewakili orang lain. Kemudian laptop yang diinstal aplikasinya, yang akan diinstal ya, dan SPT yang mau dilaporkan atau dokumen lain yang mau dikonsultasikan dibawa. Kemudian pertanyaan berikutnya, dikenain bayar nggak? Oh, tidak dikenakan biaya, semua layanan perpajakan gratis. Keren kan? Nah, caranya gimana? Caranya gampang. Pertama, masuk ke laman kunjung.pajak.go.id, kemudian mengisi data identitas, kantor tujuan, tanggal, dan waktu kunjungan. Nah, selain itu memang untuk mengurangi risiko penularan COVID-19, wajib pajak juga diminta untuk mengisi menu penilaian kesehatan mandiri. Oke, kita langsung saja. Pertama, silakan ketik di browser internet kunjung.pajak.go.id. Kalau di tampilan handphone ada sebelah kanan ya, ini seperti ini. Silakan ketik saja. Kemudian kita akan masuk di halaman tampilan aplikasi kunjung pajak. Gitu ya, silakan. Ini tampilan handphone, ini tampilan laptop.
Kemudian kita klik di daftar. Yang tadi di handphone juga klik daftar di sini. Kalau di laptop di sebelah daftar sini sama, dan akan ada 4 menu: identitas, penilaian kesehatan, layanan dan waktu, dan booking. Di handphone juga sama, cuma bentuknya vertikal ke bawah. Kalau yang di laptop bentuknya horizontal. Silakan isi nick pengunjung, nama pengunjung, status pengunjung, mewakili diri sendiri atau orang lain, NPWP ya. Sama juga dengan di sini. Ini tampilan sampai bawahnya, kemudian kita isi satu-satu ya. Tik nick pengunjung. Kemudian nama pengunjung, misalkan dari Purwanto, status pengunjung mewakili diri sendiri, wajib pajak sendiri, kemudian isi NPWP, kemudian berikutnya biasanya akan diminta untuk verifikasi. Seperti ini adalah seleksi gambar. Silakan pilih saja yang cocok untuk klik verifikasi. Kemudian akan diminta ketika kita menyebut NPWP, kita akan diminta buka sebagai robot, klik centang di sini dan oke. Kemudian isi semua NPWP, nama, emailnya, nomor handphone, sama juga dengan di tampilan handphone. Setelah semua terisi, silakan klik di berikutnya. Nah, kita sampai pada menu kedua, penilaian kesehatan mandiri. Silakan diisi sesuai dengan kondisi yang ada, dan harusnya yang bisa lulus itu ada yang tidak. Di handphone juga sama, diisi semua. Setelah halaman berikutnya sampai selesai, kemudian halaman berikutnya. Baik di tampilan seperti di handphone. Kemudian berikutnya menu ketiga yaitu layanan dan waktu. Kita tulis dulu kantor tujuan mana, misalkan Kanwil atau KPP begitu. Ini tampilan semacam ini. Silakan isi kantor KPP misalkan ya. Kemudian layanannya apa? Nah, konsultasi aplikasi. Kemudian kita isi tanggal konsultasi. Berikutnya, nih kalau misalkan sudah penuh akan muncul notifikasi jadwal untuk jenis layanan ini sudah penuh, close saja, gitu ya. Berikutnya kita coba layanan baru. Kita pilih lagi KPP, kita klik loket TPT, gitu ya. Dan akan muncul sendirinya nama KPP yang sesuai dengan NPWP kita. Dan kita pilih tanggal layanan, di komputer sudah tersedia, tinggal klik di sebelah kanannya. Kemudian waktu kunjungan juga sama, kita pilih sampai sore bisa. Kemudian setelah selesai semua isi, kita klik berikutnya. Kemudian kita booking nomor antrian. Ada informasi antrian, KPP yang kita akan tuju, alamatnya di mana, tanggal berapa, jamnya ya. Kemudian informasi tetap jaga kesehatan bersama dengan memperhatikan protokol kesehatan. Nah, setelah selesai semua, oke, kita booking. Nah, ini nomor tiket ya, antrian kita. Jadi sudah ada namanya, nicknya berapa, MB berapa, KPP mana. Tampilan handphone juga sama. Jadi kebetulan berbeda karena saya ininya berbeda, layanannya antara handphone dan laptop dan handphone. Silakan nanti ini di screenshot atau disimpan. Dan sampai terakhir bawahnya adalah semacam ini. Tampilan sampai bawah sudah jelas, identitas NPWP, layanan perihal nomor antrian nomor 1, waktu antrian jam 8 sampai 9 sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu sudah selesai. Kemudian sekiranya kita ini lupa tiket tadi, kita bisa cari lagi, dicari tiket. Nah, kita cari tiket yang tadi sudah dipesan, lalu barangkali lupa, kita cari lagi, ketik nicknya berapa, nomor tiketnya berapa, dan centang saya bukan robot, cari tiket. Dengan sendirinya akan dijawab. Ini dia tampilan cari tiket. Selesai.
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.